Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 16 Ramadan 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 18 April 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali mengikuti kajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Ibu-ibu yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa kembali mengikuti kajian fikih, doa dan zikir. Kali ini kita memasuki silsilah nomor 186, masih mengangkat tema zikir dan doa sebelum tidur. Kali ini bagian yang kelima. Di antara bacaan yang dianjurkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita ucapkan, untuk kita baca sebelum tidur adalah sebuah surat dalam Al-Quran, yaitu surat Az-Zumar. Surat apa, Bu? Az-Zumar. Surat Az-Zumar ini kalau kita lihat di daftar isi mushaf Al-Quran, maka ini adalah surat nomor 39. Ya, nomor 39. Ada di juz 23. Ayatnya, pinten Bu? 75 ayat. Berapa halaman itu Ustaz? Ya, sekitar 9 halaman. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Nah, sama ngerumpinya banyak mana? Sama nonton TV-nya banyak mana? Sama mainan HP-nya banyak mana? Giliran ngomongin HP kurang, giliran Quran kebanyakan. Jadi ini adalah salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca sebelum tidur kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani, Ummul Mukminin, ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a Bani Israil wa Zumar." Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, tidak tidur malam hingga membaca Bani Israil. Bani Israil maksudnya adalah surat Al-Isra dan surat Az-Zumar. Surat apa, Bu? Az-Zumar. Ya, kalau surat Al-Isra sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelumnya. Sehingga hari ini kita hanya akan membahas tentang surat Az-Zumar. Nah, surat Az-Zumar ini mengapa dibaca sebelum tidur? Ya, tentunya kalau ditanya seperti itu ya karena Rasulullah SAW baca. Itu jawaban yang paling utama. Tapi apa sebenarnya pesan ya yang ingin disampaikan di dalam surat yang mulia ini? Kenapa tiap malam kita disuruh untuk baca? Jadi ada pesan utama yang ingin disampaikan dalam surat ini. Nanti kita akan bahas secara sedikit rinci. Tapi secara global, pesan utamanya adalah kita orang yang beriman harus berbeda dengan orang kafir. Kita orang yang beriman harus apa, Bu?
berbeda dengan orang kafir yang tidak beriman. Itu kalau misalnya kita telusuri ayat-ayat yang ada di dalamnya berikut dengan kandungan-kandungannya, kita akan temukan salah satu pesan utamanya itu. Kenapa kita harus beda? Karena nanti di akhirat kita juga beda. Apa bedanya Bu di akhirat? Orang yang beriman sama orang kafir di akhirat bedanya apa? Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Surga sama neraka beda atau sama? Ya beda lah. Surga itu isinya adalah segala jenis kenikmatan, sedangkan neraka adalah segala jenis kesengsaraan. Masa tempat yang isinya kenikmatan, isinya sama dengan tempat yang isinya kesengsaraan? Ya tidak mungkin lah. Ya. Kalau kita ingin mendapatkan negeri keabadian yang isinya adalah kenikmatan, yaitu surga, maka kita harus punya perilaku yang berbeda dengan penduduk negeri kesengsaraan, yaitu neraka. Tidak mungkin sama. Wong tempatnya berbeda, balasannya berbeda. Yang satu isinya adalah apapun bisa dinikmati, yang satu isinya adalah segala bentuk azab dan siksa. Untuk masuk ke salah satunya, itu ada tipenya masing-masing. Orang beriman itu punya sifat-sifat tertentu yang memang membuat mereka layak untuk dimasukkan ke surga. Sedangkan orang kafir yang tidak beriman, mereka juga punya sifat-sifat tertentu yang memang membuat mereka jadi layak dimasukkan kemana Bu? Neraka. Baik, ini kira-kira kandungannya. Jadi setiap malam kita ini diingatkan. Saat membaca surat Az-Zumar ini kita diingatkan bahwa besok kita harus punya perbedaan sifat ya dengan orang-orang yang tidak beriman. Kita orang beriman harus punya sifat 1, 2, 3. Di sini disebutkan ada 8. Ya perbedaannya ada 8. Ya. Besok hindari sifat-sifat tercela ini karena itu bukan sifatnya orang yang beriman. Ini sifatnya orang yang kafir. Ini kira-kira kandungan atau tema utamanya seperti itu. Nah sekarang kalau bisa kita bagi surat Az-Zumar yang terdiri dari 75 ayat ini bisa kita bagi bagian pendahuluan, ini poin yang pertama, kemudian isinya, ini poin yang kedua, dan bagian penutup. Nah, jadi surat ini kalau boleh kita bagi-bagi secara global, ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Ya. Pembukanya itu ayat 1 sampai 7. Berarti berapa ayat? 7 ayat. Isinya ayat 8 sampai 66. Pinten? 8 sampai 66. Berapa itu? Ya tinggal 66 dikurangi 7, pinten? 50 berapa? 66 dikurangi 7, 59 ayat. Betul ya? Iya betul lah. 66 dikurangi 7. Ya. Kemudian penutupnya itu ayat 67 sampai 75. Ya, 67 sampai 75. Baik. Sekarang kita bahas 3 kandungan global ini. Yang pertama mukaddimahnya. Ayat 1 sampai 7 isinya pendahuluan. Apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Jadi surat Az-Zumar ini dibuka dengan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang karunia agung yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan karunia tersebutlah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Apa itu? Al-Qur'an.
Jadi panjenengan lebih bangga mendapatkan mukjizat Al-Quran apa tongkatnya Nabi Musa? Ya, kalau tongkatnya Nabi Musa bisa membelah nopo? Laut. Nek Quran membelah nopo? Membelah hati. Ya. Jenengan milih mana? Lebih bangga mana? Mukjizatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW atau mukjizatnya Nabi Musa? Ya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh ya, kenapa kita harus bangga dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijamin oleh Allah akan ada sampai hari kiamat. Mukjizat ini akan bertahan sampai hari kiamat. Kalau tongkatnya Nabi Musa, kasih wonten, jajal di tongkatnya. Ya, enggak ada. Walaupun ada orang ngaku-ngaku ini tongkatnya Nabi Musa, jajal digebukakan menggelombang. Rasa mengendi? Laut, gelombang. Ya, enggak ada perubahan apa-apa. Jadi ini adalah mukaddimahnya surat Az-Zumar. Di situ Allah menyebutkan karunia berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut intinya Al-Quran apa? Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Intinya Al-Quran adalah tauhid. Apa bu? Tauhid. Itu intinya Al-Quran. Yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ajaran-ajaran kebajikan yang lainnya. Tapi sayangnya sedemikian istimewanya kandungan Al-Quran, ternyata justru orang-orang musyrik menerima atau menolak Al-Quran. Orang-orang musyrikin Quraisy menerima atau menolak Al-Quran? Menolak Al-Quran. Sampai di zaman ini. Belum lama ada politisi dari negara kafir sengaja ngambil Al-Quran, membakar Al-Quran. Sengaja. Ya. Saking dengkinya, saking hasadnya, saking bencinya terhadap Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Dah, ini mukaddimah. Sekarang kita pindah ke isi utamanya. Apa isi utamanya? Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, isi utamanya adalah menjelaskan perbedaan antara orang yang beriman dengan orang kafir. Apa perbedaannya? Dijabarkan dalam 8 poin. Ya, saya nggak akan panjang-panjang, kita baca aja atau kita sampaikan aja secara ringkas. Yang pertama perbedaannya, orang kafir itu jauh dari ilmu agama. Sedangkan orang yang beriman itu rajin mendalami ilmu agama. Itu perbedaan yang pertama. Jenengan pengen yang rajin, nopo yang males? Yang rajin. Ya, yang rajin. Kenapa demikian? Karena kalau orang rajin belajar ilmu agama, insya Allah akan lebih mudah untuk tekun beribadah. Orang yang rajin untuk belajar ilmu agama, orang yang rungon-rungone, orang yang suara yang sering didengar di telinganya adalah ilmu-ilmu agama, pengajian, taklim, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, itu hatinya lebih mudah untuk dipacu beribadah kepada Allah. Sebaliknya, kalau orang jauh dari ilmu agama, dia akan mudah mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah sifatnya orang kafir. Maka setiap malam kita membaca surat Az-Zumar, hasil yang akan ditimbulkan adalah ayo rajin belajar agama, ngaji. Nah Ustaz, ini kan pengajian terakhir Ustaz. Gimana betul Bu? Ya, ini pengajian terakhir. Ya, terakhir di tahun ini. Ya, terakhir di tahun ini. Wah, nanti kalau pengajian Senin pagi ini libur Ustaz, terus kita ngaji di mana? Loh, sarana ngaji kan sekarang, Mbak?
Teng pundi, Bu? Teng radio. Teng radio wonten, teng TV wonten. Ya, di internet juga ada. Jadi jangan kita menyerah dengan keadaan. Ya. Masih banyak alternatif sarana yang Allah sediakan bagi kita untuk belajar agama. Nah, ini perbedaan yang pertama. Yang kedua, apa perbedaannya? Orang kafir mereka tenggelam dalam kesyirikan. Sedangkan orang yang beriman setia dengan tauhid. Itu beda. Perbedaan yang kedua, orang kafir itu melakukan syirik. Orang iman itu punya prinsip tauhid. Jadi tauhid niku lawane napa? Syirik. Kalau tauhid itu hanya beribadah kepada Allah, kalau syirik itu menyembah selain Allah. Selain Allah niku napa? Selain Allah niku napa, Bu? Ya semuanya. Namanya selain Allah ya batu. Yang nyembah batu ada enggak? Ada. Apalagi? Tanah. Yang nyembah tanah ada enggak? Ada. Wah, ini tanah keramat. Ini harus dijaga. Kemudian bisa mendatangkan berkah. Apalagi? Batu, tanah, pohon. Ya, ada enggak yang nyembah pohon? Ada. Coba jangan perhatikan beberapa pohon-pohon yang besar-besar. Setiap malam saya nggak tahu malam apa enggak. Ya. Bok malam kepada tekangan. Nah, setiap malam di bawah pohon itu ada apanya? Ada sesajinya. Itu nyembah napa? Pohon. Batu, tanah, pohon, apa lagi? Air. Ya. Ada enggak yang nyembah air? Ada. Ya. Sendang yang katanya keramat. Mata air yang katanya keramat. Dia tembus nganti Mekah. Allahu Akbar. Priwe ya? Ya pipane sih pirang kilo ya. Ki metu ke Zam-Zam kang kene. Wah, medeni temen Zam-Zam kutul Indonesia lewat pipa. Apalagi ya? Tikus. Astagfirullah. Tikus? Ada orang nyembah tikus? Oh, jenengan baru dengar ya? Ada, Bu. Di daerah India. Di daerah India ada kuil. Kalau mau masuk ke kuil itu harus lepas sandal, lepas sepatu. Isinya nopo? Tikus ratusan ribu. Jadi jenengan ke situ bawa makanan, kemudian disajikan kepada Tuhan tikus. Kalau ada tikus yang mati di situ, nggak ada yang berani mindah. Tuhannya mati. Tikus ribuan sih ambune kayak ngapa? Ya orang ngerti. Saya nggak pernah ke sana dan nggak mau ke sana. Kita aja di rumah ada tikus 5 saja sudah nopo, Bu? Sudah pusing ratusan ribu. Dan itu disembah. Disembah-sembah, disujudi, bayangkan. Sujud kepada tikus. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang kedua berbeda. Yang ketiga, perbedaannya orang kafir itu hatinya keras. Orang yang beriman hatinya, kebalikannya keras apa? Lembut. Nah, taunya Ustadz, keras atau lembut bagaimana Ustadz? Taunya keras atau lembut, tandanya hati orang keras susah menerima nasihat. Tandanya orang hatinya lembut, mudah menerima nasihat. Ya bahasanya dewek ya gampang diomongi. Nek hatinya keras berarti angel diomong. Itu perbedaan. Yang keberapa ini?
Berapa ya? Yang ketiga. Jadi orang-orang kafir dibacakan ayat Al-Quran, tidak tersentuh. Dikasih nasihat, nggak tersentuh. Dikasih wejangan, nggak tersentuh. Tapi orang yang beriman, sekali mendengar nasihat, maka mudah untuk menerima. Sekalipun yang menyampaikan itu barangkali orang lain yang belum dia kenal. Apalagi yang menyampaikan adalah orang yang sudah dia kenal keilmuannya, ulama, ustadz, mubaligh, dai. Itu cirinya orang yang beriman. Dah. Yang keempat, apa perbedaannya? Kalau orang yang kafir itu mereka gagal fokus dalam beribadah. Kalau orang yang beriman itu fokus dalam beribadah. Kenapa yang orang beriman fokus, yang ini gagal fokus? Karena orang yang beriman yang disembah cuma satu. Sinten? Allah. Kalau orang kafir yang disembah banyak. Tikusnya anak pira mau? Ratusan ribu. Priwe jajan. Ya. Nah, tikusnya rebutan panganan sing dimenangakan sing ngendi jajan. Orang-orang kafir mereka gagal fokus dalam beribadah. Karena yang disembah banyak. Kalau orang yang beriman, yang disembah satu. Sehingga mereka bisa fokus di dalam menjalankan ibadah kepada satu Tuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, para pendengar, para pemirsa, latihan fokus. Ya. Jadi kalau sholat, fokus kepada siapa mintanya? Allah. Jangan sampai kita di lisan kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kan yang ada di lisan. Fokus. Tapi hatinya kemana-mana. Itu berarti nggak sesuai antara lisan dengan apa? Hati. Dah. Yang kelima. Apa perbedaannya? Yang kelima, orang kafir itu terbiasa mendustakan kebenaran. Menolak kebenaran. Kalau orang yang beriman berupaya untuk selalu menerima kebenaran. Jadi kalau orang beriman dapat nasihat, dikasih tahu, Bu, niki mboten leres. Ini enggak sesuai dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi SAW. Orang yang beriman jawabannya, sami'na wa ata'na. Nggih, kula manut, mboten kakean ngeles. Orang yang beriman cirinya seperti itu. Ya. Dapat nasihat, ya, disampaikan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, langsung diterima. Apalagi hadisnya sahih. Ya. Maka diterima. Kenapa? Karena itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir, enggak. Mereka terbiasa menolak. Dibawakan ayat Al-Quran, ditolak. Katanya enggak sesuai dengan budaya yang ada di sini. Wah, ini enggak sesuai dengan warisan nenek moyang. Ini enggak sesuai dengan logika saya. Masya Allah. Itu adalah orang yang tidak beriman. Yang keenam. Apa perbedaannya? Kalau orang kafir itu nyari bantuan dari selain Allah. Kalau orang yang beriman minta bantuannya dari siapa? Allah. Kenapa orang yang beriman minta bantuannya kepada Allah? Karena yang punya alam semesta ini ya cuma sinten? Allah. Yang mengendalikan alam semesta ini ya cuma Allah. Makanya orang yang beriman minta pertolongan, minta bantuan, minta syafaat. Itu hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi di surat Al-Fatihah, apa yang dibaca, Bu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Yang ketujuh. Perbedaannya apa? Orang kafir suka menyia-nyiakan kesempatan, sedangkan orang yang beriman berusaha memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena orang yang beriman mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza faraghta
Fansab. Seandainya engkau selesai melakukan sebuah kebajikan, lanjutkan dengan melakukan kebajikan lainnya. Contoh, panjenengan tadi di rumah sudah nyuci belum, Bu? Sudah jemur? Sudah nyuci, itu adalah kebaikan. Selesai nyuci, jemur, kebaikan atau tidak? Kebaikan. Setelah itu siap-siap berangkat ngaji. Kebaikan atau tidak? Kebaikan. Sampai di masjid ini sholat sunnah. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Setelah sholat sunnah, nunggu ustadznya belum datang. Baca Quran apa ngobrol? Hah? Wau nopo? Ya campuran ustadz. Ya, nunggu. Kemudian setelah itu mulai pengajian. Kebaikan atau bukan? Kebaikan. Setelah ini jenengan pulang, selesai jam 11, di jalan, sampai ke rumah, berzikir, mengingat Allah, itu juga kebaikan. Gak lama kemudian nanti ada zuhur, kebaikan. Sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, baca Al-Quran, kebaikan. Orang yang beriman itu berusaha memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kalau orang kafir, enggak. Kalau orang kafir sukanya membuang-buang waktu. Sehingga nanti di hari kiamat mereka akan sangat menyesal. Menyesal pol. Ya. Karena tidak memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan kepada mereka. Yang kedelapan, yang terakhir, perbedaannya adalah orang kafir itu identik dengan kejahilan. Sedangkan orang yang beriman identik dengan kecerdasan. Kenapa orang yang beriman dikatakan cerdas? Karena menyembah hanya Allah. Sedangkan orang yang kafir kenapa identik dengan kejahilan atau kebodohan? Karena mereka menyembah selain Allah. Nah, selesai isi inti utama dari surat ini ayat 8 sampai 66. Terakhir penutupnya ayat 7 sampai 75. Apa isinya? Isinya adalah menjelaskan balasan yang Allah sediakan untuk orang yang beriman dan balasan yang Allah sediakan untuk orang kafir. Balasan untuk orang yang beriman adalah surga. Balasan untuk orang kafir adalah neraka. Orang kafir akan digiring ke neraka dalam keadaan hina dina setinggi apapun dulu jabatannya ketika di dunia. Sedangkan orang yang beriman, mereka akan diantarkan menuju ke surga dengan penuh penghormatan, dengan penuh kemuliaan, sekalipun dahulu ketika di dunianya tidak punya jabatan apa-apa. Sekalipun dulu ketika di dunianya tidak dipandang oleh masyarakat. Tapi rajin untuk beribadah kepada Allah. Maka orang yang seperti ini akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setinggi apapun jabatan, setinggi apapun kedudukan, setinggi apapun keturunan. Kalau tidak diiringi dengan takwa, di akhirat tidak ada gunanya. Di akhirat tidak ada gunanya. Saya katakan seperti ini bukan berarti orang Islam nggak perlu menjabat, orang Islam nggak perlu terhormat ketika enggak, bukan seperti itu. Tapi jabatan jenengan itu untuk apa? Kedudukan jenengan untuk apa? Keturunan jenengan untuk apa? Kalau seandainya jabatan, keturunan, kedudukan, prestis jenengan, nama harum jenengan itu digunakan untuk kebaikan, untuk mencari pahala dari Allah, maka mudah-mudahan jenengan nanti di hari kiamat akan terhormat, akan diiring untuk masuk ke dalam surga. Tapi seandainya jenengan ketika di dunianya memanfaatkan jabatan-jabatan itu justru untuk korupsi, justru untuk merendahkan orang lain, maka jangan harap kemuliaan yang di dunia sementara ini
akan jenengan dapatkan nanti di akhirat. Mustahil. Inilah kira-kira isi dari surat Az-Zumar. Pelajaran utamanya sebagai orang yang beriman, kita harus punya sifat yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang yang beriman harus berperilaku baik, harus bertutur kata baik, harus beribadah dengan baik, berbeda dengan orang yang tidak beriman. Itulah kira-kira apa yang bisa kita pelajari hari ini. Dan ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah pertemuan terakhir di tahun ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di bulan apa Bu? Dzulqa'dah. Nah, Dzulqa'dah. Jadi liburnya Ramadan sama apa? Syawal. Ya. Liburnya Ramadan sama Syawal. Nanti kita masuk lagi bulan Dzulqa'dah. Tanggal pinten lah, jenengan lihat tanggalan aja. Senin pertama bulan Dzulqa'dah. Ya. Bulan Dzulqa'dah sih bulan apa? Ya dideleng kalendere. Ya masa wong Islam orang ngerti bulan Dzulqa'dah juga priwe. Ya dilihat nanti di kalender. Senin pertama bulan Dzulqa'dah itu insya Allah kita akan mulai lagi pengajian di masjid ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari. Masih ada waktu tersisa. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Kami bacakan pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mohon nasihatnya. Kebiasaan jika hari pertama hari raya Idul Fitri, Ana sebagai istri mengikuti suami berkumpul dengan keluarga mertua Ana. Sementara ibu Ana tidak ridho jika terus-menerus begitu dan inginnya lebaran pertama sesekali bergantian di rumah orang tua Ana. Berdosakah Ana membuat ibu Ana sedih karena mengikuti suami yang ingin birrul walidain kepada orang tuanya? Jazakallahu khairan. Kalau pertanyaannya berdosa atau tidak, mudah-mudahan tidak berdosa karena apa yang Anda lakukan tidak melanggar aturan agama. Ya. Yang Anda lakukan tidak melanggar aturan agama. Tapi coba Anda melobi suami. Ya, coba melobi suami. Kami pun juga demikian. Ya, saya dan istri juga demikian. Jadi bagi-bagi, ada saatnya ke keluarga suami, ada saatnya ke keluarga siapa? Istri. Dan insya Allah orang tua itu bisa memaklumi lah. Ya, misalnya Anda pelan-pelan bilang kepada suami supaya sesekali ke tempatnya orang tua Anda alias mertuanya suami di hari pertama bulan Syawal. Anda sampaikan seperti itu sekali-kali. Ya, nggak mesti harus tahun ini di sana, tahun ini di sini. Nggak harus. Misalnya karena Anda sebagai istri harus mengikuti suami, sebagai suaminya baik misalnya, maka bisa aja di sana 3 tahun, di sini setahun, nggak ada masalah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, Anda juga berusaha untuk ngedem-ngedemi itu mendinginkan suasana keluarga orang tua jenengan. Ya. Suasana hati keluarga orang tua jenengan. Ya, sampaikan kepada ibu atau bapak kalau masih ada, sampaikan mohon maaf ibu ini untuk dalam rangka untuk menjaga keutuhan rumah tangga, tapi insya Allah saya juga tetap berusaha untuk melobi suami ya supaya berkenan untuk gantian. Dan sekarang kan walaupun mungkin nggak bisa bertatap muka langsung kan masih banyak sarana ya, bisa video call ya. Ini adalah kemudahan yang Allah berikan buat kita. Jadi intinya kalau memang itu tidak melanggar agama, insya Allah tidak berdosa. Nah, cuman Anda
berupaya untuk melobi suami, kemudian mendinginkan suasana orang tua Anda. Sambil memanfaatkan teknologi yang Allah limpahkan atau karuniakan kepada kita, bentuk video call atau yang semisal dengan itu. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait orang yang paling sering merasa kenyang di dunia akan terkena ancaman rasa lapar di akhirat. Apakah hal tersebut merupakan anjuran bagi kita untuk memperbanyak puasa dan makan secukupnya? Terima kasih atas jawabannya. Kalau anjuran untuk puasa kan memang banyak. Ya, anjuran untuk puasa kan memang dalilnya banyak. Di antaranya hadis Nabi SAW yang menyebutkan bahwa orang yang rajin puasa nanti di surga akan masuk lewat pintu khusus. Namanya pintu apa, Bu? Royan. Pintu apa? Royan. Itu khusus bagi orang berpuasa. Adapun anjuran untuk makan secukupnya juga banyak hadis, ya. Jadi anjuran untuk lapar itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati makanan yang ada di hadapan kita kalau kita suka. Tidak apa-apa, yang penting tidak berlebihan. Kata Rasul SAW, yakfi libni Adam luqaimatun yukimna sulbahu. Anak Adam itu sebenarnya cukup makan beberapa suap saja, yang penting bisa membuat tulang punggungnya itu tegak. Jadi kalau orang makan berlebihan malah nggak tegak. Kalau tegak malah sakit, akhirnya bungkuk. Nah, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa in kana la mahalah, kalau memang dia pengen lebih dari beberapa suap, maka kata Nabi SAW, fasulusun li ta'amihi wa sulusun li syarabihi wa sulusun li nafasihi. Maka tetap berupaya ada sepertiga bagian dalam perut untuk makanan, sepertiga bagian perut untuk minuman, dan sepertiga bagian perut untuk bernafas. Jadi tetap proporsional. Jadi kalaupun kita pengen kenyang, itu jangan kenyang berlebihan. Ya. Karena kalau kenyang berlebihan nanti juga susah bernafas. Ya. Tetap harus disisakan sepertiga untuk nafas. Ya. Kalau enggak nanti susah bernafas. Wong antop metune bakso. Ya, itu artinya perutnya sudah kepenuhan. Harusnya kan kalau antop bersendawa keluarnya apa? Udara. Ini antop metune upak. Ya. Antop keluarnya nasi, bersendawa itu artinya sudah berlebih. Nah, ini yang paling susah itu kalau Idul Fitri. Aduh. Maka bisa Anda siasati ya. Kalau memang Anda mau keliling, biasanya kan keliling tuh setiap berhenti suruh makan. Anda kan ya kira-kira di rumah nggak usah makan banyak-banyak ya, atau makan dikit aja, atau malah nggak makan. Ya, jebule orang disuguh apa-apa. Nunggu balik gondok ya, Bung ya. Ya. Ya, intinya nggak usah berlebihan lah. Jadi disiasati, di sini makan dikit, sana makan dikit. Jadi nggak berlebihan banget gitu. Jangan sampai kita kalah dengan dorongan nafsu kita. Ya, silakan. Baik, terima kasih jazakallah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya datang dari Ramadan di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, mana yang lebih afdol dalam Islam? Apakah miskin bersabar ataukah kaya bersyukur? Silakan Ustaz. Mana yang lebih afdol antara miskin sabar sama kaya bersyukur? Yang paling afdol kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah yang lebih bertakwa. Yang lebih bertakwa. Mana yang lebih banyak sholatnya, mana yang lebih banyak ibadahnya, mana yang lebih sering meninggalkan maksiat dari dua orang itu. Jadi kalau ditanya mana yang lebih tinggi levelnya, orang miskin yang sabar apa orang kaya yang syukur, ya kita lihat mana yang lebih tekun ibadahnya.
mana yang lebih menghindari dosa, mana yang lebih sering meninggalkan maksiat. Ya, itu yang nanti lebih tinggi. Jadi bukan orang kayanya atau bukan orang miskinnya, tapi nanti ditimbang ketakwaannya mana yang lebih maksimal dan lebih sempurna. Nah, Baik, terima kasih. Kami bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kedudukan berbakti kepada mertua karena orang tua sudah tidak ada? Jazakallah khair. Cara berbakti ya. Kedudukan berbakti kepada mertua karena Mertua. iya, Oh, karena orang tua sudah tidak ada. ya itu termasuk kebajikan ya. Kepada mertua berbakti atau berbuat baik itu termasuk kebajikan. Walaupun kalau ditanya apakah levelnya seperti orang tua ya jelas tidak. Tapi bukan berarti kita nggak berbuat baik kepada mertua. Karena cukuplah jasa mertua menyediakan pasangan Anda. Ya, menyediakan pasangan Anda sudah cukup. Jadi kalau misalnya Anda sudah nggak punya orang tua, ada mertua, berbuat baik semaksimal mungkin kepada mertua Anda. Karena dengan jasa mertua Anda punya istri atau punya suami Anda sekarang. Ya. Dan ketika menantu ini baik sama mertua, insya Allah nanti mertuanya pun juga akan demikian. Sekarang kan banyak mengeluh antara menantu dengan mertua, enggak pernah nopo bu? Enggak pernah akur. Ketika ditanya, kenapa enggak akur? Mertua senengnya masakannya duduh. Mantune senengnya masakannya garing. Ya, ya wis garing gawe sing nyemek kenapa? Bingung temen. Atau bikin dua, ada yang berkuah, ada yang kering. Itu masalah-masalah yang nuwun sewu nggih, kalau menurut saya itu sebenarnya bukan prinsip banget lah. Ya, bukan masalah prinsip banget. Ya. Yang satu seneng pedes, yang satu nggak seneng pedes. Ya udah tinggal bikin sambel. Jangan sayurnya yang dibikin pedes, sayurnya dibikin normal, yang pengen pedes disediain apa? Sambel. Mboten sempat Ustaz ndamel sambel, yes lombok, sediani lombok nang kono. Ya. Jadi masalah-masalah yang sebenarnya itu mudah diselesaikan. Tapi ono angel digawe dewek, susah dibikin sendiri. Tapi kalau misalnya menantu ini berusaha untuk berbuat baik sama orang mertuanya sebagai bentuk balas jasa, terima kasih atas kebaikan orang tua mendidik pasangannya, ya, pasangan dari Anda, ya, entah itu istri Anda atau suami Anda, insya Allah mertua akan baik kepada Anda. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.